Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Dika yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu tiba-tiba seorang pria datang dan bertanya siapa orang luar ini yang berani ikut campur. Dan ternyata pemuda ini adalah anak dari Zheng Lianfeng. Pemuda ini bertanya siapa Shen Yuan yang berani menyuruh ibunya untuk meminta maaf. Pemuda ini pun dengan berani meletakkan tangannya ke pundak Shen Yuan. Shen Yuan pun tanpa basa-basi melayangkan pukulannya ke muka pemuda ini. Orang-orang sekitar pun kaget dengan tindakan Shen Yuan ini. Pemuda ini pun tidak terima dipukul Shen Yuan dan berniat melakukan serangan balik. Namun pukulan ini dihindari Shen Yuan dan kembali Shen Yuan mendaratkan pukulannya ke pemuda ini. Pemuda ini pun tersungkur dan meminta Shen Yuan menunggu. Dirinya akan memanggil bala bantuan. Di saat pemuda ini memanggil teman-temannya, Shen Yuan pun mempersilahkannya. Dirinya juga akan memanggil orang. Lalu 15 menit kemudian orang-orang dari pemuda ini pun datang dengan membawa senjata. Lalu orang-orang ini pun bertanya kepada pemuda ini yang dipanggil dengan nama Liang. Siapa yang memukul Liang? Liang pun mengatakan kepada kakak Long bahwa itu adalah Shen Yuan. Su Weiwei yang panik pun bertanya kepada Shen Yuan, haruskah mereka memanggil polisi? Bibi Zhang pun membenarkan hal itu. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Hal semacam ini perlu penanganan polisi. Lalu kakak Long pun bertanya apakah Shen Yuan yang berani menyerang Liang. Shen Yuan pun meminta kakak Long untuk tidak terburu-buru. Orang-orangnya sebentar lagi akan sampai. Dan tiba-tiba sebuah sirene mobil polisi datang. Mendengar hal ini, rekan kakak Long mengatakan bahwa ada polisi datang di depan. Kakak Long pun nampak kesal dan mengatakan kepada Liang, kalau Shen Yuan memanggil polisi, mengapa malah menyuruh dirinya untuk datang juga? Liang pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu. Shen Yuan bilang akan memanggil bala bantuan juga. Jadi dirinya kira yang dimaksud adalah preman seperti mereka. Kakak Long pun menyebut Liang sangat bodoh. Lalu petugas polisi pun datang dan menegur kakak Long dengan nama aslinya yaitu Li Wenlong. Mengapa Li Wenlong selalu muncul di mana-mana? Petugas ini pun bertanya apa yang terjadi kali ini. Dan diketahui petugas ini adalah Kapten Divisi Keamanan Polisi Cabang Guansa, Shen Wei, yang merupakan sepupu Shen Yuan. Li Wenlong pun menyapa Shen Wei dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Dirinya hanya datang untuk menonton sesuatu yang menarik. Shen Wei pun bertanya tentang menonton ini dan membawa orang sebanyak ini. Shen Wei pun meminta Li Wenlong untuk diam di sini lebih dulu. Dirinya akan memastikan beberapa hal. Shen Wei pun seketika berbisik kepada Shen Yuan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Shen Yuan pun seketika menjelaskan secara menyeluruh mengenai ceritanya. Sedangkan Li Wenlong pun bertanya kepada Liang, bukankah mereka berdua terlihat sangat mirip? Jelas-jelas mereka saudara. Apa Liang menyuruh dirinya datang untuk masuk lubang? Li Wenlong pun bertanya apakah otak Liang sudah tidak jalan. Liang pun meminta maaf, dirinya tidak tahu kalau Shen Yuan punya koneksi. Dirinya lihat dia punya banyak uang. Jadi dirinya pikir bisa mengambil beberapa. Li Wenlong pun meminta Liang untuk mengurusnya sendiri. Dirinya tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Kemudian Shen Wei pun bertanya apakah Shen Yuan bertindak seperti pahlawan demi wanita cantik.
Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini namanya mempertahankan keadilan. Dirinya rasa kantor Shen Wei perlu membuat banner berisi pujian untuk dirinya. Shen Wei pun mengerti dan mencukupkan candaan ini. Beritahu dirinya, Shen Yuan mau bagaimana? Haruskah dirinya menyeret para preman itu langsung ke kantor polisi? Shen Yuan pun bertanya, bisakah mereka sederhanakan saja kalau wanita itu mau meminta maaf pada anak kecil dan memperbaiki kebocoran air, dan setelahnya lepaskan mereka. Shen Wei pun mengerti dirinya akan mengurusnya. Lalu petugas Shen Wei pun menjadi penengah antara kedua belah pihak dan memberikan peringatan pada Li Wenlong dan gengnya. Lalu Zheng Lianfeng seketika meminta maaf kepada Jin Jie karena ucapan dirinya tadi terlalu kasar, serta meminta kepada Jin Jie untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Dirinya sungguh minta maaf pada Jin Jie. Jin Jie hanya diam dengan takut dan bersembunyi di kakaknya. Shen Wei pun mengerti dan sekarang meminta mereka untuk lanjut memperbaiki kebocoran airnya. Li Yang pun mengerti dan segera memperbaikinya. Dan Zheng Lianfeng memberitahu petugas Shen Wei bahwa dirinya akan pergi. Salurannya akan segera beres diperbaiki. Dan meminta petugas Shen Wei untuk tidak khawatir. Shen Wei pun mempersilahkan Zheng Lianfeng. Lalu Shen Wei pun berbisik kepada Shen Yuan dan bertanya apakah wanita itu pacar Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu masih belum dan meminta Shen Wei untuk merahasiakannya. Setelah kejadian ini, mereka tidak akan berani mengganggu keluarga Su Weiwei lagi. Dan tetangga lainnya juga akan memperlakukan keluarga Su Weiwei dengan berbeda. Shen Wei yang pergi pun tidak menyangka bahwa Shen Yuan akan memintanya untuk menjaga rahasia. Setelahnya, Su Weiwei pun kini menatap Shen Yuan dan mengucapkan terima kasih dengan perasaan malu-malunya. Dan bersamaan dengan hal itu, tingkat kasih sayang Su Weiwei naik menjadi 61 poin. Shen Yuan yang melihat hal ini menilai bahwa akhirnya Su Weiwei memandang dirinya dengan baik. Shen Yuan pun seketika bertanya bagaimana Su Weiwei akan berterima kasih. Bagaimana jika Su Weiwei melakukan sesuatu untuk dirinya. Su Weiwei pun seketika malu dan mengatakan bahwa ada banyak orang di lantai atas. Shen Yuan pun bertanya apa yang perlu dikhawatirkan, hanya berpelukan saja. Anggap saja perpisahan sederhana. Su Weiwei yang mendengar hal ini menilai itu masuk akal dan seketika memeluk Shen Yuan. Shen Yuan seketika mendekap Su Weiwei dan menilai bahwa sensasi puncak yang padat ini Su Weiwei ternyata cukup diberkahi. Su Weiwei pun nampak kaget dengan dekapan ini. Sedangkan Jin Jie pun datang dan memberitahu kakaknya bahwa ibunya menyuruhnya untuk membawa telur ini. Ibu bilang ini untuk Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan apakah sebanyak ini kalau semuanya diberikan kepada dirinya, apakah keluarga Jin Jie masih punya cukup persediaan. Su Weiwei pun mengiyakan hal ini, bibinya membawa cukup banyak. Shen Yuan pun mengerti dan mengatakan kepada Jin Jie bahwa mulai sekarang kalau bertemu dengan dirinya jangan panggil kakak, tapi panggil dengan sebutan kakak ipar. Jin Jie pun seketika bertanya kepada Su Weiwei apa maksudnya kakak ipar. Su Weiwei pun nampak panik harus menjelaskan apa pada adiknya. Dan Su Weiwei sendiri kini malah membayangkan soal pernikahannya dengan Shen Yuan. Dan ini membuat Su Weiwei sangat malu. Kemudian Shen Yuan pun mengajak Su Weiwei untuk pindah ke apartemen yang berbeda, yang lebih dekat dengan kantor Su Weiwei. Dalam pikiran Su Weiwei, dirinya sebenarnya juga ingin keluarganya hidup lebih baik. Tapi dengan penghasilan dirinya sekarang, dirinya sungguh tidak bisa menanggungnya. Melihat Su Weiwei yang nampak termenung, Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan membantu Su Weiwei mencari tempat, serta meminta Su Weiwei untuk tidak mengkhawatirkan soal uang. Dirinya akan membayarnya lebih dulu. Setelah Su Weiwei mendapat lebih banyak uang, Su Weiwei bisa melunasinya. Su Weiwei pun mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan atas kebaikannya. Namun Shen Yuan sungguh tidak perlu melakukan hal itu. Namun Shen Yuan tidak menghiraukannya dan masuk ke mobil. Su Weiwei pun menilai bahwa Shen Yuan melakukannya lagi. Lalu Jin Jie pun menyebut bahwa kakak ipar sudah pergi dan mengajak kakaknya untuk kembali. Kemudian sesampainya di apartemen Chena, Shen Xuan pun bertanya mengapa Shen Yuan baru kembali. Dirinya kelaparan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa ke depannya jika Shen Xuan lapar, maka makanlah lebih dulu.
Shen Xuan pun menyebut bahwa Chen Na meminta dirinya untuk makan duluan. Tapi Chen Na dan Shen Yu ingin menunggu Shen Yuan, dirinya malu harus makan sendirian. Shen Yuan pun bertanya soal Shen Xuan yang malu. Jika Shen Xuan sungguh tak tahu malu, mengapa Shen Xuan masih tinggal di sini? Chen Na pun mengatakan bahwa Shen Xuan suka di sini. Lagian dia juga bukan orang luar. Maka biarkan saja. Lalu Shen Xuan pun berbisik kepada Shen Yuan kapan Shen Yuan akan membawa Chen Na bertemu orang tua mereka. Dan apakah Shen Yuan juga akan membawa Meng Lu? Shen Yuan pun mengatakan bahwa soal itu beberapa hari lagi bantu dirinya bawa ayah dan ibu untuk liburan. Gunakan kesempatan ini untuk memberitahu pemikiran modernnya. Jadi perlahan-lahan mereka akan menerimanya. Shen Xuan pun menyebut bahwa itu tidak masalah, tapi Shen Yuan perlu membayar lebih. Shen Yuan pun bertanya soal kata lebih ini, apakah Shen Xuan masih mau mobil itu. Shen Yuan pun meminta Shen Xuan tangani dengan baik dan dirinya akan membelikannya untuk Shen Xuan. Shen Xuan pun menyebut Shen Yuan sebagai kakak yang tidak tahu malu. Dan malam pun berakhir dengan tawa dan candaan. Lalu saat tengah malam, Shen Yuan pun berencana untuk pergi mandi. Di saat Shen Yuan membuka kamar mandi, Shen Yuan pun dikagetkan dengan Shen Yu yang sedang mandi. Segera Shen Yuan menutup kembali kamar mandinya dan berpikir bahwa dirinya telah berdosa, sangat berdosa. Shen Yuan pun segera mengirim pesan kepada Shen Yu untuk meminta maaf. Dirinya sungguh tidak sengaja. Selain itu, uapnya terlalu tebal, dirinya tidak melihat apapun. Shen Yu segera merespon pesan ini dan mengatakan bahwa ini bukan salah Shen Yuan. Dirinya lupa mengunci pintunya. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak menyangka Shen Yu membawa ponselnya ke kamar mandi. Tapi dirinya harus mengakui bahwa Chen Na dan Shen Yu memang selevel. Chen Na elegan, Shen Yu polos. Dan yang lebih penting, dia sangat perhatian sama seperti Chen Na. Di samping itu, Shen Yu yang dalam pikirannya tidak menyangka. Orang pertama yang melihat tubuhnya tanpa balutan busana apapun adalah Shen Yuan. Tapi mengapa dirinya tidak merasa kesal sama sekali? Mengapa rasanya agak seru? Lalu hari berikutnya di sebuah gym, Shen Yuan yang memperhatikan panel statusnya menilai bahwa beratnya hampir 75 kg. Lemak tubuhnya turun menjadi 15,3%. Sepertinya misi kebugaran ini hampir selesai. Lalu Shen Yuan pun mengatakan kepada Meng Lu bahwa dalam beberapa hari ke depan, bantu dirinya mengunjungi 2 gym dan studio yoga. Periksa operasional mereka, kualitas pelayanan, efisiensi karyawan, serta catat kelebihan dan kekurangan mereka. Meng Lu pun bertanya soal mengunjungi ini, apakah Shen Yuan ingin membelinya. Shen Yuan menyebut bahwa dirinya sudah membelinya, tapi dirinya masih asing dengan detailnya. Meng Lu pun kaget mendengarnya. Dalam pikiran Meng Lu, bahkan klub kebugaran terkecil berharga lebih dari 1 juta. Klub yang besar dengan kolam berharga paling tidak 5 juta. Dan jika dekorasinya bagus bisa melebihi 10 juta. Dan Shen Yuan membeli 2 gym dan 1 studio yoga sekaligus. Lalu kini notifikasi pun muncul. Sistem mendeteksi bahwa Shen Yuan telah mulai mengevaluasi bisnisnya. Bisnis bukan hanya perlu stabil tapi juga ditingkatkan dan diperluas. Karena Shen Yuan telah mengembangkan inisiatif misi industri baru diberikan. Misi berwaktu telah terpicu. Tingkatkan keuntungan perusahaan Jingpu sebanyak 5% dalam 3 bulan. Hadiah pertama, gaji dan dividen yang diperoleh dari perusahaan Jingpu akan menerima cashback 3 kali lipat. Hadiah kedua, Shen Yuan akan mendapatkan modal misterius. Shen Yuan pun menilai bahwa sistem ini sungguh menaikkan tingkat kesulitannya. Dengan pasar yang sangat banyak, 5% terlihat sedikit, tapi pada kenyataannya itu sudah lompatan besar. Jika dirinya ingin menaikkan keuntungan dengan cepat, dirinya harus memotong biaya dan menaikkan nilai. Dan waktunya hanya 3 bulan. Dirinya tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Lalu Meng Lu pun seketika menegur Shen Yuan yang nampak bengong. Shen Yuan mengatakan bahwa untuk gym dan studio yoga itu gunakan metode apapun yang dibutuhkan. Infiltrasi, investigasi, dan berikan dirinya laporan lengkap. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan meminta dirinya untuk menjadi mata-mata. Dirinya mengerti, maka dari itu serahkan saja itu pada dirinya. Kemudian hari berikutnya di kantor presiden.
Shen Yuan menilai infiltrasi yang dilakukan Meng Lu tidak akan selesai dalam 1 sampai 2 hari. Jadi sekarang jika dirinya ingin perubahan signifikan, dirinya harus melakukannya sendiri. Lalu kini Shen Yuan memanggil manajer umum pusat pemeriksaan medis Jingfu, Jia Nanshou. Shen Yuan pun mengatakan bahwa gym dan studio yoga mendapatkan untung yang stabil. Hanya pusat pemeriksaan medis yang Jia Nanshou kelola nyaris merugi. Bukankah Jia Nanshou harus memberi dirinya penjelasan? Jia Nanshou menyebut bahwa pusat pemeriksaan di Xinjiang tidak bisa untung dengan mudah. Banyak yang merugi. Pusat mereka termasuk lumayan bagus. Shen Yuan pun bertanya apakah seperti itu. Jia Nanshou pun meminta Shen Yuan untuk tidak khawatir. Dirinya sudah memiliki rencana. Dirinya akan memperluas saluran bisnis. Belakangan dirinya merekrut beberapa sales dengan banyak koneksi. Berikan dirinya waktu dan mereka akan mendapatkan banyak orderan. Selama mereka meningkat, efisiensi karyawan dan keuntungan pasti akan naik juga. Shen Yuan pun bertanya jika Jia Nanshou sudah tahu ekspansi diperlukan. Mengapa Jia Nanshou baru mulai merekrut sekarang? Jia Nanshou mengatakan bahwa Shen Yuan berhak mengkritiknya. Belakangan mereka meningkatkan beberapa peralatan dan dirinya memusatkan perhatian dirinya pada hal tersebut. Dan dirinya salah menempatkan prioritas. Dirinya akan belajar dari kesalahan. Shen Yuan pun merasa itu tidak perlu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya dengar putra Jia Nanshou sedang mengambil ujian. Sekolah mana yang dia inginkan? Jia Nanshou pun mengatakan bahwa peringkat putranya tidak begitu tinggi. Mereka hanya akan melihat di mana dia akan diterima. Shen Yuan pun mengerti dan mempersilahkan Jia Nanshou untuk pergi. Jia Nanshou pun meminta Shen Yuan memanggilnya kapan saja jika perlu sesuatu. Saat keluar, Jia Nanshou pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa maksud Shen Yuan menanyakan keluarganya, rasanya agak aneh. Sedangkan Shen Yuan sendiri menilai ini tidak benar. Jia Nanshou ini harus diganti. Dia cerdik, tidak jujur, dan ada banyak karyawan yang memiliki marga yang sama dengannya. Itu artinya nepotisme internal dan pastinya ada pendapatan rahasia juga. Lalu Shen Yuan pun memanggil sekretarisnya untuk datang ke kantornya dan ternyata itu adalah Fu Yingzi. Fu Yingzi pun bertanya mengapa Shen Yuan memanggilnya. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak ada yang spesial, dirinya hanya ingin memeriksa apa Fu Yingzi terbiasa dengan pekerjaannya di sini. Fu Yingzi menyebut bahwa itu tidak apa-apa, dirinya masih menyesuaikan diri. Tapi semua orang memperlakukan dirinya dengan baik. Shen Yuan pun menyebut itu tentu saja tidak ada orang di perusahaan ini yang berani menyinggung Fu Yingzi. Shen Yuan pun meminta Fu Yingzi untuk beradaptasi secepatnya agar dirinya bisa memindahkan Fu Yingzi secepatnya. Serta bekerja keraslah, setelah 2 bulan dirinya akan mengalokasikan mobil 200.000 yuan untuk Fu Yingzi. Fu Yingzi pun kaget dan bertanya apakah janji itu sungguhan. Shen Yuan pun bertanya apakah dirinya terlihat akan membohongi Fu Yingzi. Fu Yingzi pun menyebut bahwa Shen Yuan terlalu murah hati. Selain itu, proyek sekolah selain Lu Xinyue, 4 gadis lain belum memiliki investasi. Mereka terus-menerus bertanya kepada dirinya setiap hari. Shen Yuan pun meminta Fu Yingzi untuk tidak terburu-buru. Kesampingkan itu dulu. Dalam pikiran Shen Yuan, beberapa hal harus mengambil langkah pelan. Bahkan sekuat pelayan harus direkrut satu persatu. Prosesnya tidak bisa tergesa-gesa. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.